Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat Polsek Helvetia Medan melumpuhkan seorang residivis begal sadis saat penyergapan di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Jari seorang bayi 10 bulan di Tanjung Balai membengkak karena terjepit cincin. Sang bayi menangis kesakitan. Puluhan anak penyandang disabilitas menggelar seni pantomim di Lapangan Merdeka Medan. Ya, laporan berikut bisa menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak luput mengawasi tumbuh kembang anak. Seorang bayi laki-laki berusia 10 bulan di Tanjung Balai mengalami pembengkakan pada bagian jari akibat terjepit cincin. Korban akhirnya diselamatkan tim pemadam kebakaran setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Tangis Haikal Pratama, bayi laki-laki berusia 10 bulan ini, tak kunjung mereda. Orang tua dan sang nenek yang membantu mengasuh Haikal dibuat panik karena jemari tangan kiri korban terlihat membengkak akibat terjepit cincin yang menyempit pada jari tengah korban. Upaya menenangkan sang bayi yang terus menangis kesakitan tak membuahkan hasil. Keluarga sempat membawa korban ke rumah sakit, namun justru disarankan dibawa ke kantor pemadam kebakaran Tanjung Balai. Upaya penyelamatan jari terjepit oleh petugas damkar tak mudah. Kondisi bayi yang terus menangis dan tidak dapat ditenangkan membuat petugas kewalahan. Butuh ketelitian dan kehati-hatian ekstra agar upaya penyelamatan ini tidak melukai sang bayi. Saat itu korban anak bayi umur 10 bulan atas nama Haikal Pratama yang digendong sama neneknya datang ke pemadam. Secara kronologis mereka sebelumnya itu sudah membawa korban ini ke rumah sakit dengan persoalan cincin yang sudah peot di jarinya, sehingga susah untuk dilepas. Tapi pihak rumah sakit menyarankan agar supaya korban dibawa ke pemadam. Sampainya di pemadam, melapor ke petugas piket pemadam, langsung diarahkan ke kamar rescue, tim rescue, sehingga langsung tim rescue mengevakuasi korban. Jadi cincin berhasil kita lepas dengan menggunakan tang potong baja. Ternyata hanya butuh waktu 5 menit, petugas akhirnya berhasil memotong cincin pada jemari sang bayi. Tanpa sedikit pun terluka dengan menggunakan tang penjepit besi. Agar kejadian serupa tidak terulang, tim Damkar Tanjung Balai mengimbau para orang tua agar tidak lalai memperhatikan perhiasan yang melekat pada anak mereka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Kita ke informasi selanjutnya, petugas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan melakukan sidak ke pasar tradisional di Kabupaten Deli Serdang. Sidak dilakukan untuk mengantisipasi perluasan peredaran makanan yang mengandung boraks dan formalin. Untuk mengantisipasi penjualan bahan makanan yang mengandung boraks dan formalin di Kabupaten Deli Serdang, petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan melakukan sidak ke dua lokasi pasar yang berbeda di Kabupaten Deli Serdang. Ketika berada di pasar tradisional Deli Mas Lubuk Pakam, petugas mengambil sampel bahan makanan yang diduga mengandung boraks dan formalin. Petugas kemudian membawa sampel makanan tersebut untuk diuji di laboratorium. Petugas juga mengambil sampel makanan dari pedagang bakso mie, bumbu, ikan asin, dan larutan pelembut daging. Jika nantinya ditemukan bahan makanan yang mengandung formalin, petugas akan berkoordinasi dengan Pemkab Deli Serdang untuk memberikan teguran bahkan penutupan lapak dagangan. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Medan menyatakan jika ditemukan bahan makanan yang mengandung boraks dan formalin, maka akan langsung ditarik dari peredaran. Hari ini kita melakukan salah satu dari ProPN
proyek prioritas nasional yang terdiri dari 3, yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), kemudian PJAS Aman, Pangan Jajanan Sekolah Aman, dan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya. Hari ini kita di Pasar Lubuk Pakam dan Pasar Galang, ada 2 tempat paralel kita lakukan. Ini merupakan gerakan keamanan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang merupakan proyek nasional. Kita harus melakukan penyuluhan ke pasar-pasar. Tujuannya adalah bagaimana kita memprotek, melindungi masyarakat. Kita tahu bahwasanya pasar itu kan tempat semua sumber untuk bahan produksi. Nah, bahan bakunya ada di sini, kita periksa, kita berikan penyuluhan, kita periksa secara laboratorium, rapid test. Seandainya nanti ditemukan bahan berbahaya, kita akan datangi lagi pedagangnya secara persuasif, mohon kerjasama pedagang. Alhamdulillah Kepala Pasar hadir, Kepala Bidang Dinas Perdagangan dari Deli Serdang hadir. Nanti kita akan menindaklanjuti, menyurati kepada pemerintah daerah untuk dapat mengamankan pasar ini lebih intensif lagi. Balai Besar POM Medan mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati saat membeli bahan makanan. Warga juga diminta meneliti terlebih dahulu bahan makanan yang hendak dibeli. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, pemerintah terus berusaha mencapai target nasional penanggulangan HIV. Sosialisasi dan edukasi tentang perawatan dan keberlanjutan pengidap HIV pun digelar. Kali ini mengambil tema 2 juta kehidupan dalam perawatan. Bertambahnya angka penyebaran HIV di Indonesia mendorong Yayasan Medan Plus bersama AIDS Healthcare Foundation AHF Indonesia menggelar kegiatan bertema 2 juta kehidupan dalam perawatan. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan pelajar, organisasi, dan LSM yang fokus terhadap penanganan orang positif HIV. Kegiatan kali ini membahas bagaimana cara penanganan ODHIV atau orang dengan HIV agar bisa melanjutkan kehidupan ke depannya. Dalam kegiatan ini juga diberikan edukasi terkait bahaya dan proses penyebaran HIV yang terjadi begitu cepat. Harapannya ke depannya para generasi muda dapat mempertimbangkan dan tidak mudah melakukan seks bebas yang berdampak terhadap luasnya penyebaran penyakit ini. Kami mengadakan event 2 juta kehidupan dalam perawatan ini pertama sebagai bentuk apresiasi kami kepada seluruh stakeholder yang terkait dan mendukung kami dalam program-program di lapangan, dan ini tentunya juga merupakan sebuah bentuk kesyukuran kami dan kebahagiaan kami yang mana AHF telah berhasil secara monumental memberikan layanan kesehatan kepada 2 juta orang dengan HIV ya di seluruh dunia di 45 negara. 45 negara. Dan di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita sudah beroperasi di 7 provinsi dan 16 kabupaten kota. Jadi kami bekerjasama dengan layanan-layanan kesehatan dan juga dengan LSM lokal. Jadi kita memberikan bentuk dukungan dalam bentuk dukungan finansial kepada mitra-mitra kami, dan mitra kami nanti akan menyalurkannya kepada yang berhak. Ya, dalam hal ini pasien-pasien yang tidak mampu. Untuk pencapaian target nasional dalam penanggulangan HIV Trizio, di mana kualitas hidup Oda semakin bisa kita tingkatkan dengan adanya program ini. Mengingat program AHF itu memang disinergikan dengan apa yang menjadi target Indonesia, terutama Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan HIV. Pemerintah diminta selalu mendukung program edukasi terkait penyebaran HIV kepada para generasi milenial sehingga mereka dapat lebih memahami pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan sebelum terinfeksi penyakit ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Puluhan anak disabilitas yang tergabung dalam sejumlah sekolah difabel dan komunitas di Sumatera Utara menggelar seni pantomim di lapangan Merdeka Medan. Kegiatan ini digelar untuk menanamkan rasa kepercayaan diri dan keyakinan bahwa kaum difabel juga bisa berkarya dalam bidang seni. Untuk menguatkan mental serta kemandirian para penyandang disabilitas dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan berkarya, puluhan anak disabilitas yang tergabung dalam sejumlah sekolah difabel dan komunitas di Sumatera Utara menampilkan karya seni pantomim di lapangan Merdeka Kota Medan.
Kegiatan ini juga diisi dengan penampilan gerak jalan dari anak disabilitas berusia 7 hingga 15 tahun. Kaum disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak yang sama. Karena itu mereka juga harus didukung tanpa harus membuli. Maksudnya buat knowing orang-orang bahwa di sini sebenarnya ada disabilitas yang memang ada, dan dalam kegiatan ini kami ada aksi seni dan kreativitas, terus mereka juga ada UMKM difabel. Artinya bahwa sebenarnya disabilitas itu ada. Kalau kita yang tidak disabel, kita bilangnya bahwa mereka ada, mereka bisa, dan mereka kampanye adalah kami ada, kami bisa. Sebenarnya kita sebagai yang terlahir tanpa ketunahan, harusnya kita bersyukur dengan melihat mereka. Dan mereka ini sebenarnya sama dengan mereka. Disabilitas hanya masalah persepsi saja. Kebetulan mungkin dari segi fisik mereka itu disable, tapi sebenarnya kita juga bisa jadi disabilitas jika mental kita juga ternyata dengan membuli segala macam, kita juga sebenarnya adalah seorang disabilitas. Maka dari itu saya harap bahwa saatnya sekarang kita bergandeng tangan membantu mereka agar mereka sudah saatnya menjadi mandiri. Kegiatan seperti ini akan sering dilakukan untuk membangun mental para penyandang disabilitas. Mereka juga akan diberikan bekal kemampuan diri untuk dapat bersaing di dunia kerja maupun kewirausahaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.